Baik, minggu lalu Bapak membahas mengenai pembagian kelompok ya. Bapak sudah membuat pembagian kelompok ya. Dan juga Bapak sudah menyediakan contoh format integratif paper ya, tugas akhir semester ya. Yang mana nanti paper ini akan dijelaskan atau dipresentasikan di dalam video presentasi bersama dengan kelompoknya. Jadi tugas kelompok itu mengerjakan dua tugas yang sebenarnya isinya sama. Yang pertama itu dalam bentuk tertulis paper, yang kedua itu dalam bentuk presentasi. Jadi yang dipresentasikan itu adalah papernya, seperti itu ya. Dipresentasikan itu adalah isi daripada papernya dan dikerjakan secara bersama-sama di dalam kelompok. Mestinya kelompoknya sudah dibuat ya dan sudah ditentukan. Bagi yang belum mempunyai kelompok, silakan berbicara dengan kelompok di dalam prodinya ya atau di dalam fakultasnya, lalu kemudian konfirmasikan kepada Bapak ya. Jadi supaya pengerjaan dan pencatatannya itu lebih up to date ya. Jadi bicara dengan kelompok di prodi atau fakultasnya yang sudah ditentukan ya, sudah dibagi dalam grup WhatsApp ya, sudah diinformasikan. Dan kalau sudah mendapat konfirmasi dari kelompok tersebut, lalu bicara dengan Bapak untuk dicatatkan ya, seperti itu. Baik, yang lalu kita belajar tentang manajemen waktu ya. Manajemen waktu dan prioritas dalam kekristenan ya. Ini sepertinya ada kesalahan dalam pemasangan videonya, tidak apa, nanti Bapak akan, mungkin ini thumbnailnya yang beda, coba ya kita lihat apa isinya ya. Kalau isinya tidak tepat nanti Bapak akan ganti ini ya. Baik, itu benar, jadi thumbnailnya yang salah berarti. Thumbnailnya yang salah. Videonya benar, nanti thumbnailnya akan diganti. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-11. Materi kita diambil dari bab 9, yaitu tentang doa, peran doa dan iman dalam menghadapi tantangan ya. Kuisnya juga sudah tersedia di sini. Ya, sudah tersedia, nanti presensinya akan ditampilkan setelah pembelajaran kita. Baik, Bapak akan menjelaskan. Bapak akan menjelaskan materi minggu yang ke-11, peran doa dan iman dalam menghadapi tantangan mahasiswa. Jadi saudara, pembelajaran-pembelajaran ini selain berguna untuk lingkungan sekitar saudara, juga tentunya tidak kalah penting juga berguna untuk saudara sebagai mahasiswa ya. Kehidupan mahasiswa penuh dengan tekanan ya. Mohon konfirmasi apakah slide-nya sudah tampil, sudah kelihatan? Mohon Sudah Bapak, konfirmasi. Sudah. sudah Oke, Bapak. baik. Kehidupan mahasiswa penuh dengan tekanan dan tuntutan, yaitu benar ya. Tantangan akademik, sosial, dan emosional membutuhkan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Iman Kristen menawarkan fondasi rohani yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan arah dalam menghadapi setiap tantangan. Ya, jadi jelas kita perlu beriman, kita perlu bergantung pada Tuhan ya, agar mendapatkan kemampuan, kekuatan ya, melewati berbagai tantangan. Kekuatan yang kita peroleh dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita itu juga adalah
merupakan anugerah daripada Tuhan ya. Realitas kehidupan mahasiswa, beban belajar meningkat, tuntutan akademik yang semakin kompleks dan banyaknya tugas serta ujian. Ya, ini adalah realitas di dalam perkuliahan saudara. Ya, ada tantangan-tantangan ya di dalam perkuliahan saudara. Ada banyak mata kuliah, ada banyak tugas ya. Di situ dibutuhkan manajemen waktu seperti yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Dibutuhkan pengaturan prioritas ya, menetapkan prioritas-prioritas di dalam hidup saudara. Dan juga selain daripada itu adalah agar saudara juga boleh kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan akademik ya. Perlu berdoa, perlu beriman, perlu percaya, bergantung pada Tuhan di dalam menyelesaikan studi saudara. Dan percaya bahwa keberadaan saudara di dalam perkuliahan di Universitas Jambi bukanlah sebuah kebetulan ya. Kita percaya bahwa itu adalah berkat anugerah karunia daripada Tuhan kepada saudara untuk saudara dapat bertumbuh di dalam pengetahuan ya, di dalam pendidikan, di dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong atau menghadapi masa depan di dalam hidup saudara ya. Tekanan nilai dan kompetisi ini juga merupakan satu realitas ya, bagaimana saudara juga tentunya menginginkan untuk mempunyai nilai yang signifikan, nilai yang tinggi ya. Ada rekan-rekan mahasiswa di sekitar saudara juga yang juga mengharapkan, yang menginginkan hal yang sama ya. Jadi ada tekanan nilai bagaimana supaya bisa mendapat nilai yang signifikan ya. Cum laude, summa cum laude, ya, kategori memuaskan, IP 3, sekian dan lain sebagainya ya. Jadi ada tekanan nilai dan kompetisi ya. Kalau nilainya jelek perlu diulang atau tidak lulus. Kalau nilainya cukup bagus ya mungkin bisa untuk dilanjutkan saja seperti itu ya. Kalau waktu Bapak di luar negeri dulu nilai yang ya mungkin cukup bisa diterima itu adalah B minus ya. Kalau C plus itu rasa-rasanya masih kurang ya. Memang ada perbedaan skala antara di perkuliahan di tempat Bapak dulu, misalnya waktu Bapak pernah kuliah di Kanada dengan di universitas di Indonesia seperti itu ya. Jadi ada skala-skala yang berbeda. Kalau di sana minimal B minus lah ya. Seperti itu. Kalau C plus mungkin kalau mau ulang lagi boleh ya. Kompetisi ketat yang menciptakan standar tinggi dan ekspektasi tinggi ya. Jadi saya kira jelas itu ya bahwa kompetisi ketat itu berimplikasi pada standar tinggi dan ekspektasi yang tinggi. Kelelahan fisik dan mental, ketegangan berkelanjutan yang menguras energi dan memengaruhi kesejahteraan. Jadi ini adalah sebuah realitas dalam kehidupan saudara sebagai mahasiswa ya. Ada beban belajar, ada tekanan nilai dan ada kelelahan fisik ya. Jadi memasuki dunia universitas itu juga adalah dunia yang penuh dengan tantangan. Karena itu saudara perlu untuk mempersiapkan diri untuk mengelola waktu dan juga bergantung pada kekuatan Tuhan ya. Dalam situasi seperti ini sering muncul kecemasan, kelelahan dan rasa tidak cukup. Iman Kristen mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendiri, melainkan hidup dalam relasi dengan Allah sebagai sumber kekuatan. Ya, jadi perlu untuk kita membangun relasi dengan Allah, berdoa, bergantung kepada Tuhan, mendapat kekuatan daripada Tuhan ya. Doa adalah komunikasi nyata dengan Allah. Doa bukan sekadar ritual,
atau kebiasaan tanpa makna. Ini adalah relasi yang hidup dengan Allah, tempat menyampaikan pergumulan, harapan, dan syukur. Dalam doa, mahasiswa menemukan ruang untuk melepaskan beban dan menerima kedamaian yang melampaui pemahaman. Jadi saudara, kita mempunyai akses untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Karena itu gunakanlah akses yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saudara untuk berkomunikasi dengan Dia. Bayangkan kalau saudara misalnya diberikan akses untuk bisa berbicara dengan presiden, ya, atau raja, ya, di dunia ini. Tentunya saudara akan menggunakannya dengan baik, ya. Misalnya saudara diberikan sebuah kesempatan untuk memberikan sebuah permohonan atau permintaan kepada presiden atau raja daripada bangsa-bangsa, maka saudara akan menggunakannya dengan baik. Demikian juga jika saudara diberikan akses untuk berkomunikasi dengan Tuhan, maka gunakanlah komunikasi itu dengan sebaik-baiknya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jadi saudara, berdoa itu juga adalah menyatakan segala keinginan kita kepada Allah, ya. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Dan kalau kita ada rasa khawatir, sampaikan juga kepada Tuhan, ya. Saudara bisa mengatakan, "Tuhan, saya merasa khawatir, saya merasa takut, saya ada perasaan-perasaan kalau ragu bahwa saya bisa menyelesaikan kuliah ini." Bisa juga berbicara seperti itu, saudara, ya. Dan itu akan membantu saudara secara emosional, ya. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemazmur di dalam kitab Mazmur. Dia juga menyampaikan keluhan-keluhannya. Namun di akhir daripada doa-doa dalam kitab Mazmur itu seringkali disertai juga dengan rasa percaya kepada Tuhan. Jadi meskipun mengeluh, tapi tetap berada di dalam koridor iman, berada di dalam koridor percaya kepada Tuhan, seperti itu, ya. Iman adalah percaya di tengah ketidakpastian, kontrol terbatas. Tidak semua dalam hidup kita ini dapat dikontrol, itu adalah kenyataan. Tidak semua dapat diprediksi di dalam kehidupan kita, ya. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita ini mempunyai keterbatasan di dalam hidup kita, saudara. Karena itu perlulah kita bergantung, bersandar pada kekuatan Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengontrol segala sesuatu. Biar Tuhan yang akan menolong, biar Tuhan yang akan memberkati kita di dalam jalan-jalan, langkah-langkah, dan rencana hidup kita. Hasil tidak pasti, masa depan tetap menjadi misteri yang harus dihadapi dengan percaya. Saudara, kita juga selain tidak maha mampu, selain kita tidak maha sanggup, kita juga tidak maha tahu. Ada hal-hal di masa depan yang kita tidak tahu. Masa depan tetap menjadi misteri yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Karena itu kita perlu bergantung pada Tuhan, pada kemahatauan Dia, saudara. Karena kita tidak tahu hal-hal yang akan terjadi di masa depan, ya. Jadi ada kontrol yang terbatas karena keterbatasan kita, ada juga hasil yang tidak pasti karena kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan lain sebagainya. Bagian kita adalah melakukan yang terbaik dan percaya, bersandar bergantung pada Tuhan yang baik dan mengasihi kita.
Keteguhan iman, iman memberikan kekuatan untuk tetap berdiri di tengah ketidakpastian. Saudara, kita butuh iman percaya pada Tuhan, ya. Kita percaya, kita beriman, kita bergantung pada kekuatan Tuhan untuk tetap berdiri di tengah ketidakpastian, ya. Jadi iman itu adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan di tengah ketidakpastian. Boleh situasinya berubah, boleh situasinya tidak pasti, tetapi Tuhan itu pasti. Tuhan itu tidak berubah. Dia mengasihi kita dan akan menolong kita, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dikatakan oleh Ibrani 11 ayat 1. Secara teologis, iman berakar pada kepercayaan kepada karakter Allah, bukan pada situasi yang terlihat. Mengapa bukan pada situasi? Karena situasi di dalam dunia yang sudah jatuh ini seringkali berubah-ubah, saudara. Tetapi karakter Tuhan, atribut Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak berubah. Bagi mahasiswa, iman membantu tetap berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa dikuasai ketakutan terhadap hasil. Hasil juga bisa berubah, saudara, tetapi Tuhan tidak berubah. Dia mengasihi kita, dia akan menolong kita, dan dia mengizinkan kita melewati situasi yang mungkin berubah-ubah, tetapi pada akhirnya kehidupan Kristen itu adalah happy ending, berakhir dengan baik, saudara. Karena itu yang penting bagi kita adalah bagaimana supaya kita tetap terus tekun dan setia kepada Tuhan, di dalam melewati berbagai situasi yang berubah-ubah itu, saudara, ya. Doa dan iman adalah satu kesatuan. Doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Iman adalah kepercayaan yang aktif. Tanpa iman, maka doa adalah sesuatu kegiatan yang tidak disertai atau didasari atas kepercayaan kepada Tuhan di dalam doa kita, ya. Ketahanan, keberanian menghadapi tantangan, ya, itu juga diperlukan. Kedamaian dalam Kristus itu juga diperlukan, ya. Jadi semua ini terintegrasi, berkaitan satu dengan yang lain. Doa, iman, ketahanan, dan damai di dalam Kristus. Doa tanpa iman menjadi rutinitas kosong. Iman tanpa doa kehilangan kekuatan. Keduanya bersama-sama membangun ketahanan rohani yang kokoh. Jadi saudara, berdoalah dengan iman. Ya, dengan kita beriman, maka kita juga akan semakin disemangati untuk berdoa. Dengan kita berdoa, maka kita disemangati untuk beriman. Jadi dua-duanya itu saling berkaitan, saudara, ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita percaya Tuhan mengasihi kita, walaupun situasinya berubah-ubah. Kita perlu beriman, kita perlu bertahan, kita perlu merasa damai di dalam hati kita. Tantangan nyata mahasiswa, ketakutan akan kegagalan. Ya, secara emosional ini bisa saja mengganggu saudara, karena saudara takut gagal, khawatir bahwa saudara tidak cukup baik atau tidak mampu memenuhi ekspektasi akademik dan ekspektasi orang tua. Saudara merasa takut bahwa saudara akan gagal, bahwa saudara tidak akan menyelesaikan perkuliahan saudara dengan baik. Saudara perlu beriman, bergantung pada kekuatan Tuhan, dan tekun di dalam doa. Apalagi tantangan nyatanya, overthinking dan kecemasan. Pikiran berkecamuk, memikirkan masa depan, hasil dan konsekuensi setiap keputusan. Saudara, kalau berpikir itu perlu, berpikir itu bagus, tapi jangan over, ya.
Kalau yang namanya over ini pasti kurang bagus ya. Jadi boleh berpikir tapi jangan over. Harus seimbang dengan perbuatan, harus seimbang dengan doa, harus seimbang dengan pengetahuan. Jadi jangan hanya thinking ya, harus seimbang di dalam kehidupan saudara. Jangan over ya, harus seimbang. Jangan mikir-mikir tapi nggak berbuat. Mikir-mikir tapi nggak bertindak, mikir-mikir tapi nggak tekun ya. Jadi harus balance itu ya, harus seimbang. Thinking itu bagus tapi jangan over ya. Burnout dan kehilangan motivasi, kepenatan kronis yang menghilangkan semangat dan membuat tujuan terasa kabur. Ya, burnout itu seperti kelelahan gitu ya, kepenatan ya. Sehingga saudara menjadi kehilangan motivasi. Ini adalah tantangan nyata daripada mahasiswa. Tantangan ini tidak hanya bersifat akademik, tapi juga menyentuh aspek emosional dan rohani. Tanpa dasar yang kuat, tekanan ini dapat mengganggu keseimbangan hidup secara keseluruhan. Ya, jadi saudara harus mengantisipasi hal ini agar tidak terjadi ya. Karena itu saudara perlu mendapat kekuatan Tuhan, saudara perlu untuk berkomunikasi pada Tuhan, saudara perlu keseimbangan, saudara perlu prioritas ya. Saudara perlu untuk semangat ya. Saudara perlu untuk tetap menjaga semangat saudara untuk menyelesaikan studi saudara ya. Seperti itu ya. Jadi perlu kita bergantung pada Tuhan, mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk bisa menyelesaikan studi kita. Teladan Daniel dalam tekanan. Ada anak muda juga yang menjadi contoh ilustrasi di dalam Alkitab, yaitu Daniel. Ada tekanan di dalam hidupnya ketika berada di istana Babel. Daniel itu menunjukkan bahwa kekuatan menghadapi tekanan tidak muncul secara instan, tetapi dibangun melalui kebiasaan rohani yang konsisten. Sangat bersyukur dari kisah Daniel di dalam Alkitab kita bisa melihat ada satu hal yang dia lakukan yang dapat kita teladani ya. Dia berdoa 3 kali sehari, tidak bergantung pada situasi atau kondisi. Di Daniel 6 ayat 10 dikatakan, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasanya dilakukannya. Ada disiplin rohani yang konsisten di dalam hidup Daniel. Itulah yang membuat dia secara spiritual dan secara emosional tetap dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan. Ini menjadi contoh buat saudara sebagai anak muda. Kebetulan dalam kisah Daniel ini dia juga adalah seorang yang sejak awal dikisahkan dia adalah seorang yang muda yang dibuang ke Babel ya di istana Nebukadnezar. Namun di situ juga digambarkan, dikisahkan bagaimana Daniel itu punya disiplin rohani yang konsisten ya. Dia rajin berdoa. Iman diuji dan dibentuk. Tantangan datang sebagai bagian dari kehidupan. Ya, adalah realitas di dalam hidup kita bahwa hidup kita ini punya tantangan bahkan tidak sedikit ya. Banyak dan seringkali datang seiring waktu di dalam hidup kita ya. Ujian muncul di dalam hidup kita. Namun di dalam Tuhan ujian itu adalah bagian daripada proses pembentukan. Tuhan menggunakan semua itu menjadi suatu sarana, menjadi satu cara untuk Dia menguduskan, membentuk kita. Melalui ujian, karakter dan ketekunan dibentuk di dalam Tuhan. Di dalam istilah teologisnya ini namanya sanctification atau proses pengudusan, pembentukan diri kita melalui
tantangan-tantangan dan ujian di dalam hidup kita. Kita perlu percaya kepada Allah agar kita boleh semakin kuat ya di dalam menghadapi tantangan kita. Kita perlu bertahan ya. Kita perlu ketahanan untuk terus dapat melewati itu semua dan bertumbuh di dalam realitas itu ya. Kita bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dewasa. Kita punya pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita punya pengalaman ditolong, berjalan, dan kita punya pengalaman mendapat kekuatan dari Tuhan ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup kita. Dalam teologi Kristen, penderitaan tidak selalu dihindari, tetapi digunakan oleh Allah untuk membentuk manusia. Dalam kehidupan mahasiswa, kesulitan menjadi sarana untuk melatih ketahanan, disiplin, dan kedewasaan. Ya, jadi anggaplah saudara, tantangan-tantangan, masalah-masalah saudara itu adalah suatu kesempatan untuk bisa belajar, berlatih, bergantung pada Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, dan juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan ya, menjadi semakin dewasa, dibentuk menjadi lebih baik lagi di dalam pribadi saudara ya. Praktik sederhana dalam kehidupan, doa sebelum aktivitas. Mulailah hari saudara dengan menyambut Allah, menyerahkan rencana dan pekerjaan kepadanya. Menyerahkan kekhawatiran, melepaskan beban kepada Allah dalam setiap doa, percaya bahwa Ia memelihara. Refleksi harian, merenungkan kebaikan Allah dan pertumbuhan dalam perjalanan iman. Jadi ini adalah hal-hal praktis yang saudara bisa lakukan. Berdoa, serahkan kekhawatiran. Jadi kalau khawatir jangan lakukan hal-hal yang lain ya sebelum saudara serahkan kekhawatiran kepada Tuhan ya. Renungkan kebaikan Tuhan, berdoa tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Secara teologis, ayat ini mengajarkan kehidupan yang terus terhubung dengan Allah. Ya, ada lagunya itu, lagu Sidney Mohede ya. Ku terhubung denganmu. Ya, itu ada lagunya itu kan. Jadi kita perlu terhubung selalu dengan Allah. Dalam konteks mahasiswa, doa tidak harus panjang atau formal, tapi menjadi bagian dari ritme kehidupan sehari-hari. Bahkan saudara bisa doa singkat di dalam hati, ya. Kalau memang perlu berkomunikasi dengan Allah, saudara bisa lakukan itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nehemia. Waktu dia terpanggil, punya rencana untuk membangun tembok Yerusalem, waktu dia menghidangkan minuman kepada raja, dia berdoa di dalam hatinya. Ya, ada seorang namanya Brother Lawrence, dia juga berdoa yang dikenal dengan doa nafas ya. Jadi dia walau doa hanya berapa kalimat ya, doa di dalam hati atau doa yang singkat seperti itu. Namun saya tidak katakan bahwa saat teduh kita harus seperti itu ya. Jadi itu adalah doa yang disebut doa nafas ya. Kita bisa berdoa di kendaraan ya, tapi kalau lagi berkendara jangan tutup mata ya. Nanti bisa terjadi kecelakaan ya, tapi doalah di dalam hati ya. Jadi serahkan kekhawatiran, doa sebelum aktivitas, refleksi harian, renungkan kebaikan Allah. Kesimpulan iman yang relevan. Doa, relasi hidup dengan Allah sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Iman, kepercayaan aktif yang menolong tetap teguh di tengah ketidakpastian. Ya lagi-lagi ini berkaitan antara doa dan iman. Tantangan menjadi sarana. Jika saudara berdoa, saudara beriman, maka tantangan dalam hidup saudara itu menjadi sarana pertumbuhan rohani dan pembentukan karakter. Itu saudara seperti saudara main selancar ya. Tanpa ada ombak, maka saudara tidak bisa berselancar dengan begitu indah ya.
Tetapi dengan adanya tantangan seperti ombak, dan saudara berdoa dan beriman, maka saudara seperti berselancar di dalam hidup saudara. Ya, iman Kristen bukan hanya konsep atau doktrin, tetapi praktik hidup yang nyata. Di tengah tekanan akademik dan kehidupan, doa dan iman menjadi fondasi yang menolong mahasiswa tetap kuat, tenang, dan memiliki arah yang jelas dalam menjalani proses kehidupan dengan penuh harapan. Demikian, saudara-saudara, diharapkan melalui pembelajaran ini, saudara semakin dapat kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan saudara, khususnya dalam tantangan studi saudara, sehingga saudara dapat menyelesaikan studi dengan baik, dan lebih daripada itu, saudara mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan saudara sekarang dan juga di masa-masa mendatang. Demikian yang Bapak bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi presensinya di minggu yang ke-11. Jangan lupa mengisi kuis, dan bagi yang belum mendapatkan kelompoknya, silakan untuk mencari kelompoknya dalam satu prodi ataupun dalam satu fakultas, kemudian mengkonfirmasi kepada Bapak melalui WhatsApp. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Pak. Halo Pak. Ya, Terima kasih, shalom. Bapak.